Kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ayus dan Nisa Sabian tentu saja banyak membuat publik terkejut dan terhenyak. Ya, bagaimana tidak ada tanda-tanda bahwa rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz diambang kehancuran. Namun, sebuah video viral ketika Riri Fairuz berada di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan yang membuat publik terkejut lagi adalah adanya orang ketiga dan cinta terlarang yang melatar belakangi alasan Riri Fairuz menggugat cerai Ayus. Dan orang ketiga dalam rumah tangga mereka diduga adalah Nisa Sabian. Dan sebagai orang yang dekat dengan keduanya, Ustadz Zaki Mirza pun memiliki pandangan terhadap Nisa Sabian. Seperti apa sosok Nisa Sabian di mata Ustadz Zaki Mirza? Wah, wallahu a'lam. Saya nggak pernah tahu itu, dan saya baca sih memang, tapi ya wallahu alam lah. Lah itulah makanya kenapa hal-hal seperti ini memang baiknya langsung ditabayunkan, diklarifikasi oleh pihak terkait gitu loh. Jadi biar clear, ya kita kan nggak pernah tahu masalah ketika mereka konser di luar kota, regulasi atau ridersnya seperti apa kan kita nggak paham. Ya makanya karena belum ada penjelasan dari pihak yang satunya lagi, jadi beritanya ini kemana-mana gitu loh, jadi bias kan, jadi ngeblunder. Makanya saya mengajak, bahkan salah seorang dari tim manajemen udah tektok sama saya, udah ya kita sebagai teman nasehatin lah ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran kan kita kudu saling nasehatin. Iya, sebenarnya kan rumah tangga itu lebih ke masalah komunikasi ya menurut saya. Bagaimana satu dengan yang lainnya saling memberikan rasa aman dan nyaman. Adapun masalah tiba-tiba suami ketahuan lah sama perempuan lain di mobil dan lain sebagainya, saya rasa itu juga urusan rumah tangga yang pasti ada alasan tertentu. Tapi bagaimanapun ya kejujuran itu memang modal utama dari keberkahan rumah tangga ya. Apa adanya lah gitu, saling menjaga, saling setia, kan prinsipnya ke situ. Baik, bismillah. Ayus di mata saya dia musisi yang profesional ya, kreatif banget, bahkan bisa bikin lagu on the spot, 1 menit 2 menit saya lihat langsung jadi on stage loh, itu lagi live, jadi keren lah. Nisa sosok yang ya masih bocah ya, polos, lugu. Terus juga apa ya, kadang kalau lagi banyolin atau bercandain dia cuman yang bisa aja Bang Jack, bisa aja Bang Jack, gitu-gitu doang. Ya saya demen aja godain dia kan, udah kayak bocah gitu, orangnya lucu gitu. Kini perasaan dan hati Riri Fairuz sedang hancur-hancurnya karena rumah tangga yang dijalin bersama dengan Ayus terancam kandas. Bukan perkara mudah tentunya bagi seorang wanita harus menghadapi kenyataan bahwa bahtera rumah tangganya akhirnya kandas. Dan Ustadz Zaki Mirza pun memberikan doa kepada Riri Fairuz agar diberikan kekuatan serta ketabahan menjalani episode kehidupan yang tentunya sangat pahit rasanya. Apalagi yang terlalu dalam gitu ya, saya sama sekali nggak tahu. Sama sekali saya nggak tahu. Karena memang ya itu tadi, obrolan kita kalau lagi bareng tuh nggak pernah masuk wilayah pribadi gitu, paling bercanda-bercanda, nggak ada niat serius gitu kan. Kayak ada video yang viral juga waktu sama Teh Isda gitu ya, saya yakin juga itu konteksnya bercanda kok. Jadi sebenarnya kita saling menjaga untuk tidak kepo, nggak ngutak-ngatik urusan pribadi masing-masing gitu Bang. Sebagai seorang yang lumayan memiliki hubungan intens dengan Nisa Sabian dan Ayus, tentu saja seringkali mendokumentasikan kegiatan antara Ustadz Zaki Mirza dengan Ayus dan Nisa Sabian. Dan yang membuat Ustadz Zaki Mirza kaget adalah penggalan video yang terlihat Ustadz Zaki Mirza merasa bingung ketika Ayus memanggil Nisa dengan sebutan dan panggilan Umi. Hingga pada akhirnya Ustadz Zaki Mirza pun bercerita pada saat itu benar-benar tidak paham dan mengerti mengapa Ayus memanggil Nisa dengan sebutan panggilan Umi. Jadi memang itu kan video saya
vlog ya. Daily vlog saya setelah saya live bareng mereka, kita ngevlog ya. Posisi saya karena itu channel saya nanya-nanya aja. Dan saya juga kaget video itu viral. Terus memang saya di posisi yang nggak tahu. Itu benar-benar polos. Ketika ngobrol mereka ngomong masalah Umi. Saya yang bingung, ini ngomongin Umi siapa sih gitu. Makanya dengan lugunya ya, karena memang saya nggak tahu, saya langsung ngomong Umi siapa sih gitu. Baru oh ini Nisa, oh ya Allah Umi gitu ceritanya. Jadi memang saya nggak tahu posisi panggilan Nisa itu, tapi memang setahu saya panggilan itu ya banyak juga sih fans juga manggilnya pada Umi ya. Tapi ya itulah hal yang perlu segera ditabayunkan ke masyarakat gitu Bang. Selain kabar dugaan perselingkuhan, kabar yang juga tak kalah mengejutkan serta viral adalah pengakuan seorang pegawai hotel yang memberikan pernyataan bahwa jika sedang melakukan roadshow atau nyanyi di luar kota, kabarnya antara Nisa dan Ayus suka meminta kamar connecting room, di mana kedua kamar tersambung dan hanya dipisahkan dengan satu pintu. Mendengar hal tersebut, Ustadz Zaki Mirza enggan menanggapi karena kabar yang belum jelas kebenarannya. Baik, saya sebenarnya agak sepakat setuju dengan yang disampaikan ya sahabat kita juga Bang Syakir Daulay. Cukup indah lah ketika menanggapi masalah ini. Kalau saya tidak salah kurang lebihnya beliau menyatakan masalah hijab dan sholawat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap manusia bisa berbuat salah dan dosa. Itu bagus. Artinya jangan sampai dalam masalah ini yang disenggol-senggol hijab dan sholawatnya. Bukan. Yang bersalawat itu kan manusia. Manusia punya salah dan dosa. Jadi menurut saya ini lebih kepada akhlak ya, etika dan adab. Jadi nggak ada kaitannya menurut saya. Tapi pasti efeknya ada. Berapa banyak komen yang bilang nggak mau denger lagunya Sabian lagi, nggak mau Sabian ada di TV. Itu hal yang wajar banget. Ya itulah kenapa saya ngedorong banget supaya teman-teman di Sabian ini bisa sesegera mungkin tabayun, menjelaskan sejelas-jelasnya apapun resikonya dan apapun kenyataannya. Gitu Bang. Sebagai manusia, tentu tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat salah. Namun, sebagai seseorang yang memiliki kelebihan, yaitu akal dan pikiran, sudah barang tentu harus belajar dari kesalahan dan mengambil hikmah serta dapat memetiknya, agar kesalahan yang telah diperbuat dapat menjadi pelajaran hidup dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya, saya pribadi cukup kaget ya, tiba-tiba ada berita yang negatif lah beredar di mana-mana. Tapi tetap saya mengajak para sahabat untuk kita berbaik sangka terlebih dahulu sampai betul-betul ada tabayun, ada klarifikasi dari teman-teman Sabian and Management.